Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Sadika dari MI Muhammadiyah Purwodadi yang akan membawakan pidato singkat yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana lima yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma taqul lahuma wa tanhar wala ahum wa qul lahuma qawlan karim. Dan artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan kepada manusia, janganlah ia beribadah kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu, maka janganlah katakan kepadanya dan janganlah kamu bentaknya. Berbakti kepada kedua orang tua telah diajarkan dan dicontohkan oleh umat Islam terdahulu. Bahkan ketika seseorang telah berbakti kepada kedua orang tuanya, telah berbakti pula dengan Allah dan Rasulnya. Berbicara tentang memuliakan ibu, mari kita semua belajar kepada salah seorang sahabat Nabi. Singkat cerita, pemuda ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Pemuda ini merupakan pemuda miskin yang tinggal di pinggir Yaman. Namanya ialah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang tidak terkenal dan memiliki penyakit kulit. Namun, ia merupakan seorang pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemuda yang sangat cintai Allah dan terkenal di langit. Sebab kecintaan Allah kepadanya yaitu dikarenakan ia patuh dan hormat kepada kedua orang tuanya. Dan sang Uwais meminta izin kepada sang ibu untuk pergi ke Madinah dalam rangka melepas kerinduannya kepada Rasulullah. Setelah menempuh perjalanan sangat jauh, Uwais tidak menemukan Rasulullah di rumahnya karena beliau sedang memimpin perang. Ia hanya menitipkan surat kepada Siti Aisyah, yaitu istri Rasulullah. Kemudian di kesempatan lain, sang ibu mengajak Uwais untuk berziarah ke rumah. Uwais tak mau menolak meski mereka keluarga miskin. Dengan sekuat tenaga, ia menggendong ibunya yang sakit lumpuh untuk berziarah ke rumah. Meski belum pernah bertemu Nabi, Rasulullah sepertinya mengenal baik pemuda malang itu. Beliau memuji dengan berkata kepada para sahabat yang lain, suatu saat jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dialah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Karena baktinya yang tulus dan ikhlas, ia mengagungkan nama Uwais Al-Qarni di langit, padahal di bumi ia bukan siapa-siapa. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni ini, yang diberi gelar oleh Allah sebagai seorang pemuda yang tidak terkenal di bumi, namun ia terkenal di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, itu dari saya, dan apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.